Apa yang sedang terjadi? Kata Qin Chen melirik Huo Lao dan yang lainnya. Hei Nu itu tampak jelek, dan berbisik kepada Qin Chen, "Tuan, orang ini bernama Luo Feng, kapten tim penegak hukum kota Dongguang, tetapi pamannya adalah wakil penguasa kota-kota Dongguang, seorang penguasa guru suci puncak, yang juga memiliki toko besar di kota Dongguang. Munculnya Tianwu dan Pu kami telah memengaruhi toko mereka, dan selalu ada persaingan satu sama lain," kata Hei Nu, wakil tuan kota. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong, bagaimana dengan senior Sleeping Dream Immortal. "Sebelum saya pergi, saya memintanya untuk melayani Tianwu dan Pu." Budak hitam itu berkata, "Tuan peri mimpi tidur secara alami banyak membantu kami, jika tidak, Tianwu dan Pu kami tidak akan berkembang begitu cepat, tetapi wakil penguasa kota Luo ini bukan orang biasa. Dia sekarang adalah wakil penguasa kota kedua dari tuan kota Dongguang. Sleeping Dream Senior Immortal hanya bisa menduduki peringkat ketiga, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikelola oleh Senior Immortal Sleeping terlalu banyak." Saat ini, Huo tua sudah bernegosiasi dengan pemimpin Luo Feng, merendahkan suaranya. "Komandan Luo Feng, apa yang terjadi di antara kita, mari kita bicarakan nanti. Ini adalah orang penting di Tianwu dan Pu kami. Silakan segera pergi," kata orang tua Huo memiliki wajah yang jelek. Luo Feng mencibir pada Huo Lao dan yang lainnya, "Semuanya, tolong hapus penyamaran Sein Yuan dan daftar, dan jika Anda tidak mengikuti prosesnya dengan jujur, jangan salahkan kami karena mengusir Anda kembali dan menyiksamu." Dengan lambaian tangannya, sekelompok anggota tim penegak hukum segera mengelilinginya, namun ekspresinya sedikit gugup, dan dia jelas tidak berani menggerakkan tangannya sembarangan. Wajah Huo Lao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Apalagi yang ingin mereka katakan? Ekspresi Qin Chen langsung menjadi dingin saat mendengar ini. Dia menatap Luo Feng Han dan berkata, "Pergilah." Setelah berbicara, Qin Chen berkata kepada Old Huo dan yang lainnya, "Ayo pergi." Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan Master Suci jangka menengah kecil itu. Dia datang ke kota Dongguang hanya untuk lewat, dan yang terpenting adalah kembali ke Wen Hantian secepat mungkin. Tidak ada waktu untuk membuang waktu dengan pria ini. Ketika Luo Feng mendengar Qin Chen menyuruhnya menghindar, dia tampak sedikit tidak bisa percaya. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan berkata pada suara dingin, "Kamu berani memintaku untuk menghindar." Ketika suaranya jatuh, dia segera melambaikan tangannya, memimpin sekelompok orang dengan cepat mengepung Qin Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengangkat cambuk panjang di tangannya dan berteriak dengan dingin, "Mereka yang menentang tim penegak hukum kota Dongguang saya akan dihukum berat." Ketika kata-kata itu jatuh, cambuk panjang hitam di tangan Luo Feng dengan cepat keluar dan meledak ke arah Qin Chen. "Berani, lancang!" teriak Huo Lao dan yang lainnya sangat marah, dan mereka segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Luo Feng mencibir saat melihat ini. Kamar dagang pamannya dan Tianwu dan Pu selalu berkonflik, tetapi dia tidak dapat memahami pegangan pihak lain. Dia akhirnya menangkapnya hari ini. Meskipun dia hanya guru suci jangka menengah, dan Huo Lao dan yang lainnya adalah guru suci yang terlambat, Luo Feng ini sama sekali tidak takut pada Huo Lao dan yang lainnya, karena dia tahu bahwa Huo Lao dan yang lainnya tidak akan berani membunuhnya. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan gembira. Selama Huo Lao dan yang lainnya berani melakukan sesuatu, pamannya akan dapat alasan dan menemukan dosa Tianwu dan Pu, dan bahkan peri mimpi tidur tidak memiliki hak untuk ikut campur. Qin Chen melihat cambuk panjang Luo Feng dengan mata dingin. Tingkat kultivasi guru suci menengah Luo Feng benar-benar tidak berbeda dengan semut di mata Qin Chen. Cambuk di tangan Luo Feng baru saja diayunkan ke udara, berhenti seketika, seolah-olah jatuh ke dalam semacam kehampaan yang membeku, menjadi sangat lambat, bahkan tidak bergerak sama sekali. Luo Feng telah tinggal di kota Dongguang selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, dia bukan orang tanpa ilmu. Ketika dia melihat pemandangan ini,
dia tahu bahwa dia dipenjara oleh kekuatan gaib yang diperlihatkan oleh pihak lain. Dia terkejut dan kehilangan ekspresinya. Bahkan Tuan Mimpi Tidur Abadi, wakil penguasa kota Dongguang yang mahir dalam hukum ruang angkasa, tidak dapat sepenuhnya memenjarakan serangannya dengan mudah. Dia berseru, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata ini, dia melihat sebuah kaki besar menendang dadanya. Dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Luo Feng melonjak ke udara, dan meledak menjadi awan darah di udara. Dia bahkan tidak meninggalkan jiwa yang tersisa. Para prajurit di sekitar menarik napas. Apa yang mereka lihat? Keponakan wakil tuan kota Luo dari kota Dongguang terbunuh oleh satu tendangan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan kaki Qin Chen, dan mereka terkejut. Tidak hanya mengejutkan kekuatan Qin Chen, tetapi juga takut bahwa Qin Chen berani membunuh keponakan wakil tuan kota Luo di kota Dongguang. Huo Lao dan yang lainnya juga tercengang, tidak pernah menyangka Qin Chen begitu kejam sehingga dia akan membunuh jika dia mengatakannya. Tapi Murong Bingyun menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Qin Chen masih Qin Chen. Dia selalu begitu kejam. Meski orang terlihat sangat tidak menyenangkan, itu hanya untuk melegakan napas. Kapten tim penegak hukum lainnya tidak lagi berminat untuk menghentikan Qin Chen dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan sesuatu dengan ngeri. Melihat Qin Chen dengan kaget, lalu seseorang menunjuk ke arah Qin Chen dan bergumam, "Sudah berakhir, kamu sudah berakhir." Saat berbicara, orang-orang ini dengan cepat mengirimkan pesan satu demi satu, tetapi tidak berani menghentikan Qin Chen sama sekali. "Ayo pergi," kata Qin Chen bahkan tidak melihat mereka, dan dia akan pergi dengan budak hitam. "Tuan, kamu terlalu ceroboh, sayangnya, Paman Luo Feng ini adalah wakil penguasa kota Dongguang, kita dalam masalah," kata budak hitam melihat bahwa Qin Chen masih sangat lugas dan tidak bisa berkata-kata. Itu hanya guru suci puncak jangka menengah. Jika dia mati, dia akan mati. Bahkan jika pamannya datang, apa yang bisa dia lakukan? Qin Chen berkata dengan dingin. "Siapa yang membunuh keponakanku?" Dan pada saat ini, jeritan marah terdengar, menggelegar, petir dan embusan napas yang mengerikan dari kejauhan terdengar. Seorang pria dengan sosok yang sangat kuat jatuh di alun-alun. Di atas, pria ini tidak hanya sangat agung, tetapi dengan rambut panjang yang melayang di belakangnya, dia lebih tidak terkendali seperti pejalan kaki yang sulit diatur. Meskipun Qin Chen tidak mengenal pria ini, tetapi dia segera tahu bahwa itu seharusnya wakil tuan kota Luo dari kota Dongguang. "Wakil tuan kota Luo," kata anggota tim penegak hukum lainnya. Semuanya berkata dengan gemetar, dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Wakil tuan kota Luo melambaikan tangannya dan menggedor, dan anggota tim penegak hukum terbang satu demi satu, jatuh ke tanah satu persatu, berlumuran darah, dan bahkan dua dari mereka berteriak di tempat, meledak menjadi kabut darah. "Keponakanku sudah mati, tapi kalian belum mati, jadi apa gunanya kalian?" kata wakil tuan kota Luo menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan mata dingin, terutama setelah melihat Huo Lao, hatinya bahkan lebih berniat membunuh. "Kalian membunuh keponakanku, kalian layak mati," teriak wakil penguasa kota Luo jatuh, dan harta karun berbentuk roda gila api merah juga tergantung di atas kepalanya. Api berkobar, aura pembunuh yang mengerikan melonjak, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mundur dengan gila-gilaan. Ini terlalu kuat, semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Apakah ini kengerian dari puncak guru suci? Huo Lao dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka tidak menembus mendiang Saint Lord selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka juga berubah warna pada saat ini, karena beberapa penguasa di sekitar wakil tuan kota Luo juga berniat membunuh, dan gelombang niat membunuh yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan sesosok melintas di kehampaan, dengan cepat mendekati dermaga. Itu adalah Tuan Mimpi Tidur Abadi.
Wakil Tuan Kota Luo melihat dengan dingin mendengus, dan matanya bahkan lebih seram. Secara alami, dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada Immortal Sleeping Dream untuk bergerak. Menghadapi roda gila api yang menakutkan ini, Qin Chen tiba-tiba mencibir. Kekuatan Wakil Tuan Kota Luo memang sangat menakutkan, bahkan setara dengan kekuatan Su Ge Tuyang. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hendak bergerak, tetapi King Susilan berjalan keluar dan berkata kepada Qin Chen. "Tuan, serahkan orang ini kepadaku." Ketika kata-kata itu jatuh, King Susilan tidak menunggu Qin Chen untuk menjawab, dia sudah memotong dengan pedang, dan pelangi pedang ungu langsung mengalir melalui ruang tak berujung ke dunia api Wakil Tuan Kota Luo. Wakil Kota Lord Luo sangat marah saat melihat pemandangan ini. Dia melihat bahwa King Susilan hanyalah seorang wanita, dan dia masih sangat muda untuk mendengar suaranya. Dia awalnya berpikir bahwa orang lain di Tianwu dan Po akan mengambil tindakan bersama. Siapa yang tahu bahwa setelah wanita ini menembak, Qin Chen bahkan tidak bergerak sama sekali, dan bahkan Master Sein Arai Hantu dan yang lainnya dihentikan oleh Qin Chen. "Terlalu sombong, kamu mencari kematian." Kemarahan Luosa tiba-tiba meledak. Menurutnya, semua orang di Tianwu dan Po mungkin tidak dapat menghentikannya dengan bergandengan tangan. Sekarang hanya seorang wanita yang ingin melakukannya untuk dirinya sendiri. Sebelum cahaya pedang King Susilan diaktifkan sepenuhnya, roda gila api di atas kepalanya langsung memancarkan cahaya merah yang menakutkan, dan kemudian, bercampur dengan niat membunuh merah yang tak terhitung jumlahnya, itu langsung menghantam serangan cahaya pedang King Susilan. Menurut ide Luosa, setelah roda gila apinya diaktifkan, aura pembunuhnya dapat dengan mudah melenyapkan cahaya pedang lawan, lalu memenggal kepala lawan, lalu melingkari dan mencekik semua orang menjadi berkeping-keping. Api mematikan dari roda gila merah bertabrakan dengan cahaya pedang King Susilan, membuat bunyi klik, seperti batu giok yang hancur. Luosa hanya merasa pikirannya terkejut. Sein Yuan-nya tampak berfluktuasi. Dia segera mengerti bahwa King Susilan juga seorang master dengan kekuatan Sein Master Puncak, dan energi pedang yang dilepaskannya mengandung gelombang kehancuran. Dalam kemarahannya, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia akan segera menawarkan perisai pertahanan, tetapi sebelum dia menawarkan perisai itu, dia merasakan beberapa suara lemparan samar di sekelilingnya lagi. Suaranya sangat kecil, tapi terdengar dengan jelas. Segera, ekspresi Luosa berubah drastis. Dia langsung mengerti bahwa jalan apinya telah retak. Setelah cahaya pedang lawan bertabrakan dengan roda gila apinya, kekuatannya tidak diimbangi, melainkan menghancurkan surga apinya. Luosa sangat marah. Setelah dia memahami kebenaran ini, dia segera ingin mundur, tetapi kemudian dia merasa bahwa retretnya melambat, dan dia tampaknya tertahan, dan serangkaian ki pedang yang tak terlihat bertahan. Keringat dingin Luosa mengalir turun pada saat ini, dan dia mengerti bahwa lawan tidak hanya menghancurkan jalur apinya sendiri saat ini, tetapi juga membangun jalur pedangnya sendiri. Luosa membakar esensi dan darahnya sendiri dengan panik, dan dengan paksa mengorbankan perisainya sendiri. Pada saat ini, dia ingin menyuruh King Susilan untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Luosa dengan panik membakar esensi dan darahnya, perisai itu dikorbankan secara paksa, tetapi sebelum dia mengaktifkan perisai sepenuhnya, dia melihat cahaya pedang lawan berubah lagi. Cahaya pedang yang baru saja tersebar telah benar-benar menghilang, dan digantikan oleh energi pedang tak terlihat yang panjangnya beberapa kaki. Energi pedang yang tak terlihat sangat cemerlang dan cemerlang, datang dari langit dengan rahasia seperti laut dalam. Baru saja Luosa sombong di depan Qin Chen, membuat King Susilan sangat kesal. Ketika dia membunuh Luo Feng sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Kali ini dia secara alami tidak akan membiarkan tuannya melakukannya lagi. Tuannya, yang bisa melawan seorang yang mulia, guru suci puncak seperti itu, tidak layak untuk melawan guru. Pada saat ini,
Para penonton seni bela diri hanya melihat cahaya pedang dan aura pembunuh api merah. Mereka tidak bisa melihat gerakan di dalam sama sekali, dan ketika cahaya pedang tak terlihat keluar, mereka akhirnya melihat dengan jelas penampakan aura pedang yang indah. Tebasan pedang menghancurkan perisai saat ini, dan kemudian membawa kanopi darah. Luosa terbang terbalik ratusan meter dan kemudian dengan paksa menghentikan tubuhnya. Perisai yang dia korbankan tadi telah terbelah dua dan jatuh ke tanah. Noda darah yang dalam mengenai bahu kirinya. Lalu langsung ke paha. Dia menatap King Susilan dengan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Dalam waktu singkat ini, dia mundur dari tangan lawan. Wanita muda dan tak terkatakan di depannya terlalu kuat, kecuali Tuan Kota, di seluruh kota Dongguang. Tidak ada yang bisa melukainya dengan serius dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, peri mimpi tidur juga datang ke alun-alun dermaga. Menonton adegan ini dengan tidak percaya, wakil penguasa kota Luosa, yang bahkan lebih tinggi darinya, terluka parah dan dipukul mundur dalam sekejap. Siapa orang-orang itu? Tiba-tiba, tatapannya terfokus pada Qin Chen, dan dia merasakan aura yang sangat familiar. Tuan, maaf, murid itu gagal membunuhnya, kata King Susilan dengan malu. Huo Lao dan yang lainnya, termasuk Wisi King dan Murong Bingyun, terlihat kusam. Kekuatan yang ditunjukkan King Susilan telah mengejutkan mereka, dan bahkan lebih kuat dari Huo Lao. Tapi mereka hanyalah salah satu murid Qin Chen. Mereka bahkan malu karena tidak bisa membunuh wakil Tuan Kota Luosa dengan satu pukulan. Apakah mereka terpesona? Tidak apa-apa, cepat atau lambat orang ini akan mati. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Biarkan saya datang, kata King Susiyun melirik saudara perempuannya. Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dengan kasar menebas wakil penguasa kota Luosa. Berhenti. Di kejauhan, dari rumah Tuan Kota, terdengar teriakan nyaring.